Halo Debers, kembali lagi bersama saya Ihsan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang JSON Web Token ya. Jadi JSON Web Token itu gunanya untuk mengirimkan data yang udah diautentikasi ya. Jadi kalau udah login, nanti datanya kita kirim lewat JSON, yaitu berupa token yang nantinya akan digunakan di client side ya. Kita langsung aja ke caranya. Di sini saya udah buka npm JSON Web Token ya. Jadi penggunaannya sebenarnya simple ya. Kita install JSON Web Tokennya, terus untuk masukin data kita sign. Nanti untuk nge-verify bahwa tokennya ini benar, kita pakai JWT verify di sini ya. JWT verify ini. Nah, jadi si JSON Web Token ini adanya nanti di bundleware. Jadi pada saat kita pertama login, nah kita nge-generate si JSON-nya. Nah, kalau kita mau nge-request data yang diharuskan login atau diharuskan role-nya misalnya admin, nah itu kita bisa gunakan JWT verify ini yang nanti datanya itu akan di decode ya, si tokennya, jadi berupa data yang kita udah sign di sini. Oke, langsung aja ya. Ini yang kemarin ya, kita kemarin sign up ini, kemudian saya di sini bakal bikin folder lagi. Foldernya namanya middleware. Kemudian kita pasang out di sini ya. Auto.js. Nah, jadi middleware Auto.js ini dia untuk ngecek apakah si user ini boleh nggak nge-get data. Misalnya dia udah login apa belum gitu. Atau nanti misalnya ini cuma boleh dimasukin sama admin. Nah, itu nanti diaturnya di sini. Jadi ada yang namanya authentication ya. Nah, kemarin yang seperti saya jelasin itu ada 3 ya, request sama next. Nah, kemudian ada authorization. Authorization ya. Nah, kalau ini untuk ngecek role, kalau ini untuk ngecek udah login apa belum. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita install dulu ya. Kita install dulu npm install JSON Web Token. Oke, udah keinstall di sini ya. JSON Web Token. Kemudian JSON Web Token ini kita bakal sign pada saat login ini ya. Pada saat ya login ya kita bikin. Kita buat di sini JWT. Jadi singkatannya biasanya JWT ya, JSON Web Token. Kemudian kita masuk dulu. Kita kopas aja. Ini di bawahnya sign up, kita bikin login ya. Login. Nah, kemudian di rec body-nya nanti ada yang namanya karena kita kemarin pakai email ya, jadi email dan password. Setelah itu kita cek dulu nih, ini kita hapus, nggak usah dihapus deh. Kita cek dulu
Kita cek dulu apakah ada usernya ya. User dot find one nya by apa? By email ya, karena si user masukin email, jadi by email. Kemudian kalau misalnya dia ketemu dot ini apa saja. Kalau misalnya dia ada datanya, kita bakal loginnya if datanya ada, dia bakal nge-verify ya, ngesign si tokennya. Jadi kita sebelum nge-sign token, karena ini login, jadi kita harus nge-verify passwordnya dulu. Kemudian kan udah pasang Bcrypt ini ya, di sini. Ini kemarin kita nge-hash di sini. Nah, sekarang kita harus verify ya. Di sini kita verify. Oke. Kita nge-verify di sini. Nah, if datanya ada, baru kita verify passwordnya. Ini verify aja. Bcrypt dot kita require-nya Bcrypt.js biar ada autonya ya. Bcrypt dot gak ada ya. Verify. Oke, supaya nggak salah kita lihat ya. Jadi nggak apa-apa kalian lihat, karena saya juga suka lupa. Bcrypt.js. Nah, ini Bcrypt.js-nya. Kita cari yang verify. Nah, ternyata nge-verify-nya kita harus nge-comparing gini ya. Itu bebas sih comparing atau compare, karena di sini saya pakai yang yang asinkronus ya. Jadi di sini harusnya asinkronus lagi. Nah, ternyata ada ya compare. Oke, sebenarnya ada yang lebih simpel sih pakai asing. Kita pakai asing aja mungkin ya biar cepet ya. Jadi mungkin kalian bisa tahu asing itu apa. Kita pakai asing aja. Di sini user kayak gini ya. Kalau misalnya si usernya ada, kita nge-compare cons hash ini aja, terus
kita masukin tuh si password yang dari database yang udah di hash sama yang plain yang dikirim dari sama user. Jadi ininya gini ya, compare. Nah yang pertama itu si password dari yang user input, yang kedua itu dari yang database ya. Nah kalau misalnya udah selesai, kita kalau misalnya ini if hashnya true ya, karena nanti dia keluarnya true false. Kalau misalnya dia true berarti di sini res.json message-nya login successful gitu ya. Nah di sini loginnya sukses gitu. Nah sebelum ngelogin sukses, kita harus masukin datanya ke JWT. Nah itu nanti gunanya JWT buat autentikasi gitu, yang datanya kita store ke tokennya. Oke, kita masukin sini token itu berarti jwt.sign. Nah kita masukin apa aja yang mau, biasanya data-data yang penting aja ya, misalnya email sama role, password nggak usah dikirimin gitu. Nah ini payloadnya apa? Payloadnya misalnya saya mau emailnya user.email sama password user.password. Password gak boleh. Email sama role user.role ya, kayak gitu misalnya. Oke, lihat lagi user punya apa aja sih. Email. Nah ini boleh nih job ID card, job sama ID card ya. Ini role belum ada, jadi job user.job sama ID card user.id card. Oke, kemudian kita masukin di sini data. Jadi ada tokennya, kemudian ada, nah kalau enak lagi sebenarnya kayak gini ya. Const payload, masukin kayak gini. Nah terus jangan lupa ya, ini tuh setelah payload ini dia ada yang namanya secret key. Nah secret key-nya kita taruh di sini ya. Secret key misalnya dbtv gini ya. Terserah sih ini dbtv gitu. 2021. Jadi secret key-nya nggak boleh orang tahu ya. Kemudian kita masukin secret key-nya di sini. Process.env secret key ya. Oke gitu. Kita lihat typo nggak. Nah, kalau nggak mau typo kita copy paste aja. Terus
kita masukin tokennya dan si payloadnya tadi lagi. Jadi kenapa saya masukin dua gini? Ini untuk kebutuhan di klien sana, misalnya buat nanti munculin si email user pas login misalnya, kayak gitu-gitu ya. Atau mau kalian nggak pakai email juga misalnya, nggak apa-apa, nanti dibikin find one ya, kayak gitu. Tapi biar ini mudah aja ya. Sebenarnya banyak cara best practice-nya. Di sini kita kayak gini dulu aja. Nah ini kan kalau berhasil ya, kalau berhasil kita ngesign tokennya, kemudian kita kirim ke kliennya nanti. Nah kalau misalnya gagal, kita langsung aja gini aja. Pemberitahuannya biasanya email or password wrong gitu ya. Jadi jangan dikasih tahu ini passwordnya salah atau salah satunya, jadi dua-duanya aja biar aman. Ini kayak gini juga sama ya. Nah kalau di asing biasanya kita pakai yang namanya try catch ya. Jadi untuk ngehandle error di luar yang dalam ini ya. Kalau di dalam kan karena emang nggak ada datanya. Nah kalau ini error karena misalnya server error kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau ini kita masukin error.message gini ya. Oke, ini untuk loginnya ya kayak gini. Jadi saya recap ulang ini. Pertama kita nanti login, masukin email dan password. Nah kemudian kita cari dulu nih, ada nggak yang emailnya yang di input. Kalau misalnya ada, baru kita compare tuh si passwordnya yang dimasukin sama yang ada di database. Kalau misalnya passwordnya udah match, udah cocok, ya udah berarti kita boleh tuh login. Datanya kita masukin ke token untuk nanti kebutuhan di middleware sini ya. Nah ini kan udah nih loginnya. Loginnya udah. Nah sekarang kita coba loginnya dulu ya. Kita save terus kita run. Oke. Ready ya. Kita insomnia lagi. Nah kemarin saya udah bikin ini ya, ini kita ganti sign up. Nah sekarang kita bikin login. Nah kita hapus ininya aja. Oke, kita ganti ini jadi login. Kita lihat. Nah, udah berhasil ya. Ini tokennya udah ada. Nah, nanti si token ini kita buat autentikasi di middleware ini ya. Di sini. Nah, gimana caranya? Nah, jadi si token itu masuknya nanti lewat headers. Jadi pada saat misalnya kita mau get all user yang ada headernya di sini, atau kita bisa pakai out ini sih. Banyak nih, ada basic out bla bla bla. Tapi kita pakai header ini dulu ya. Misalnya nanti di sini ada token. Nah, kita masukin token ini. Kita masukin tokennya gini ya. Nah, ini adanya di header. Jadi di sininya kita gini ya, token rec dot headers dot token ya.
kayak gini. Kalau misalnya tokennya ada, if tokennya, atau langsung ya, karena kalau token ada nanti tokennya bisa sembarang, dia bakal kedetek juga. Tapi kalau misalnya kita langsung verify di sini, cons token, cons JWT sama dengan JSON web tokennya. Sorry ya kalau ada suara orang jualan. Oke, jadi ini ada token di sini, terus kita verify di sini jwt.verify. Nah, kita masukin tokennya. Terus secret key yang tadi ya, yang rahasia. Process.env.secret key. Kayak gitu ya. Ini biasanya decoded ya, decoded. Oke, biar nggak salah kita balik lagi. Jadi kalau mau nge-send tadi udah bener ya. Ini kemudian private key-nya. Nah, ini kayak gini ya. Kita pakai yang ini. JSON web token, kemudian private key-nya. Kalau mau nge-verify, kita tokennya, kita private key-nya, dia jadi decoded ya. Nah, berarti kayak gini. If decoded-nya itu ada, kita next aja. Udah ya. Kalau misalnya decoded-nya nggak ada, atau kalau mau ini ya, nanti gampang pada saat di controllernya, kita bisa kayak gini, rec.decoded sama dengan decoded kayak gitu ya. Jadi si data yang ini kita masukin ke rec decoded dia, jadi ini global ya, bisa dipakai di sini, di semua rec nih. Di sini bisa nanti saya tunjukin. Oke. Ini udah di-assign ke sini, kita langsung next. Kemudian kalau misalnya dia error, langsung aja res.json ini message user unauthenticated kayak gini ya. Jadi usernya nggak login dengan benar lah gitu. Jadi dia bakal munculin error kayak gini ya. Jadi langsung di close. Tapi kalau benar dia langsung next. Nah, kayak gitu. Oke, ini udah ya. Ini authorization kita nggak perlu dulu sekarang. Kemudian yang tadi, yang ini kan masih bisa di get ya, masih bisa. Ini kita hidden dulu. Ini kan kita masih bisa di get ya, walaupun dia masih nggak login. Ini tokennya saya disable dulu. Nah, kalau misalnya dia login, di sini kita harus tambahin yang namanya middleware di tengah sini ya, di sini. Jadi kita import dulu cons di sini kita masukin middleware sini ya, authentication. Kita masukin di sini nih.
Jadi kita pengen ngeprotek ini, kalau kita mau lihat user harus login dulu nih, nggak boleh sembarangan orang. Berarti di sini kita masukin authentication kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita coba, kita nggak login nih. Apakah gagal atau gimana? Ini kan ini JWT must be provided ya. Oke, coba kita pakai ini. Nah, dia baru bisa ya. Jadi kalau JWT-nya nggak ada, dia bakal error kayak gitu ya. Cuma errornya nggak seperti yang kita pengen ya. Kita coba lanjut dulu aja di sini. Nah, nanti kalau misalnya tadi kayak udah dimasukin yang recorded, kita masukin di sini. Kita coba ya. Nah, jadi yang tadi ya, yang kita assign ke token ini sama kan ya. Cuman kalau ini abaikan aja, ini kayak bawaannya. Nah, jadi ada ya. Nanti kalau mau kita pakai misalnya di sini. Jadi nggak perlu lagi tuh kita find user by email, karena yang login misalnya yang ini udah ada di sini datanya. Berarti kalau mau email ya decoded.email kayak gitu. Kita coba lagi. Nah, jadi emailnya aja ini ya, kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ininya gunanya JSON Web Token ya. Nah, kalau misalnya mau semua ini pakai authentication, yaudah kita pakainya gini aja nih di atas. App.use authentication kayak gini. Oke, ini sama aja. Kita ininya kita kosongin. Gak bisa kan? Nah, kalau itu bisa. Jadi kalau mau dipisahin kayak gini. Tapi harus di atasnya ya. Jadi ini kayak urutannya berpengaruh. Kalau misalnya ini di bawahnya ini, di sini nggak ngaruh dia. Nggak bakal ngaruh ya. Ini kita disable. Dia tetap bisa. Jadi harus di atasnya sini ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lihat outnya lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tadi kan saya errornya nggak sesuai ya yang kita mau. Nah, kalau mau sesuai yang kita mau, kita harus ngecek tokennya aja gini. If tokennya ada, kayak gini, kita masukin aja ke sini. Kalau nggak ada ya samain aja kayak gini. Kayak gini ya. Ada 2. Jadi biar errornya nggak macem-macem kayak tadi. Kita coba lagi. Misalnya gini. Nah, jadi errornya lebih rapi ya. Jadi kita pengennya ya udah user authenticated aja kalau nggak ada tokennya. Cuma kalau ada tokennya ya berarti dia bisa nge-get. Itu fungsinya JSON Web Token. Dia autentikasi. Mungkin video kali ini ngejelasin itu aja. Jadi untuk yang mungkin nunggu ke UI-nya bagaimana, mungkin dalam waktu dekat ini ya, soalnya menurut saya sih penting ngurusin di server dulu ya, kayak autentikasi dan lain-lain gitu. Jadi maaf kalau membosankan, cuma ini menurut saya salah satu hal penting lah. Nanti kita bakal ke front end mungkin di episode selanjutnya, atau episode setelah 1 episode lagi gitu.
nanti saya pakai ND aja, N Design, karena warnanya bagus dan lain-lainnya. Kita mungkin akhiri aja sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe ke Dua Bangsa TV dan like juga kalau videonya berguna, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.